Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Minggu 5 Desember, Minggu Advent pekan yang kedua. Semoga kita bersama keluarga komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang penuh kasih, Engkau menyediakan sukacita yang sejati bagi dunia dan menghendaki agar kami hidup dalam damai dan cinta kasih. Kami mohon, nyatakanlah cinta kasih-Mu kepada kami dan teguhkanlah kami dalam menyongsong kehadiran duta kasih setiamu, yaitu Yesus Kristus Putramu, yang bersama Engkau dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 3 ayat 1 sampai 6. Marilah kita baca bersama-sama dan kita renungkan. Dalam tahun ke-15 pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes menjadi raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya menjadi raja wilayah Iturea dan Trakonitis, dan Lisanias menjadi raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam agung, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Sakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, maka Allah akan mengampuni dosamu, seperti ada tertulis dalam nubuat Yesaya. Ada suara berseru-seru di padang gurun, siapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, setiap gunung dan bukit akan menjadi rata. Yang berliku-liku akan diluruskan, yang berlekuk-lekuk akan diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, sabda Tuhan hari ini Lukas berbicara tentang keselamatan. Dikisahkan Yohanes Pembaptis berseru kepada orang banyak di padang gurun dengan mengutip nubuat Nabi Yesaya. Semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Apa itu keselamatan bagi Yohanes? Keselamatan adalah saat ketika seseorang, yaitu Mesias, dia yang diurapi Allah, datang untuk membawa perubahan. Sosok Mesias, sang pembawa keselamatan itu, sudah lama dinubuatkan oleh para nabi. Kehadiran Mesias diyakini akan membebaskan orang Yahudi dari penjajahan Romawi pada waktu itu. Dan saat itulah sukacita akan menggantikan penderitaan banyak orang. Bagi orang Kristiani, Mesias tidak lain adalah Yesus dari Nazaret. Mesias ini adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Namun demikian, ada syarat yang diperlukan untuk mengalami keselamatan itu, yaitu bertobat dan dibaptis. Artinya disucikan atau dimurnikan. Saudara-saudariku yang terkasih, keselamatan itu adalah kondisi hidup yang utuh, yang harmonis dan penuh sukacita. Kalau dalam bahasa Ibrani, keselamatan adalah shalom, atau dalam bahasa Arab
Arab salam. Shalom itu menunjuk pada kondisi hidup, entah manusia ataupun alam, yang dipenuhi dengan kedamaian, keutuhan, dan kesejahteraan, dan juga ketenangan. Bukan hanya pada level material, tetapi juga yang rohaniah. Shalom bukan hanya kondisi ketika manusia dengan Allah atau manusia dengan manusia lainnya ada dalam kedamaian, tetapi juga ketika manusia dengan alam ciptaan itu tercipta relasi yang harmonis. Shalom adalah keutuhan dalam sukacita dan damai. Saat terwujud harmoni yang utuh antara orang dengan dirinya sendiri, dengan sesamanya, dengan alam dan Tuhan, disitulah terjadi puncak keselamatan, entah dialami saat ini maupun yang akan datang. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus Kristus adalah keselamatan, shalom dari Tuhan. Dia hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan teladan dan ajaran hidup yang membawa orang Kristiani dapat mengalami keselamatannya sendiri. Maka marilah kita mengikuti ajakan Yohanes Pembaptis. Hendaknya kita terus melangkah untuk mengalami keselamatan dari Tuhan itu dengan perbuatan yang baik, dengan sikap tobat, dan kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semakin dekat kita menantikan kedatangan Sang Juru Selamat Tuhan kita Yesus Kristus, maka pertanyaan refleksi untuk kita semua, saudara-saudari yang terkasih, sudah siapkah kita untuk menyambut kedatangannya di dalam hati dan di tengah-tengah keluarga kita? Maka mari, seperti Yohanes Pembaptis, kita mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Luruskanlah jalan baginya, supaya kita dan semua orang melihat keselamatan yang datang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Aku wartakan karya agung-Mu Tuhan, karya agung-Mu, karya keselamatan. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Aku wartakan karya agung-Mu Tuhan, karya agung-Mu, karya keselamatan. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.